teman-teman untuk membawakan materi kita pada minggu ini untuk booster, yaitu temanya adalah innovation culture. Innovation culture itu apa? Ya, innovation itu inovasi, culture itu budaya. Jadi apa maksudnya? Budaya untuk melakukan inovasi. Jadi mulai dari hal paling dasar saja, yaitu cara berpikir. Karena inovasi nggak akan pernah jalan kalau pola pikir kita masih sama dengan pola pikir kita yang sebelumnya. Jadi seringkali inovasi dipersepsikan sebagai sesuatu yang besar dan rumit dan mahal dan lain-lainnya lah, yang dianggap besar. Banyak yang berpikir inovasi harus berbentuk teknologi canggih ataupun sistem yang baru. Padahal dalam dunia kerja sehari-hari, inovasi paling nyata itu justru dimulai dari cara kita berpikir, cara kita memandang pekerjaan yang sudah rutin kita lakukan. Di unit kerja kita, banyak proses yang dijalankan setiap hari secara berulang. Rutinitas ini membantu pekerjaan berjalan, tetapi jika nggak disadari, juga bisa kita buat kita bekerja itu menjadi tanpa mempertanyakan efektivitasnya, karena udah rutin seperti itu aja. Jadi innovation culture ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah cara ini masih cara paling tepat? Apakah ada langkah yang sebenarnya masih bisa disederhanakan lagi? Apakah tujuan dari proses dari pekerjaan kita ini benar-benar tercapai? Pola pikir inovatif bukan berarti melanggar aturan ataupun mengabaikan SOP itu sendiri, malah justru sebaliknya. Inovasi ini bertujuan agar SOP itu dijalankan bisa lebih efektif lagi dan menghasilkan nilai yang maksimal. Ketika kita memahami tujuan dari sebuah aturan, kita akan lebih mudah menemukan cara kerja yang lebih baik tanpa harus keluar dari koridor yang benar dan tanpa harus melanggar SOP, melanggar peraturan tadi. Jadi inovasi tadi, kita kembali lagi, tidak harus selalu besar. Perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali memberikan dampak yang signifikan, mengurangi satu langkah yang tidak perlu, memperjelas alur kerja, adalah cara inovasi sederhana yang sangat nyata. Yang terpenting, inovasi itu bukan hanya tanggung jawab pimpinan atau manajemen. Setiap orang yang terlibat langsung dalam proses kerja memiliki peran atau peluang untuk berinovasi. Ketika kita peduli terhadap kualitas pekerjaan kita, ide-ide itu akan muncul sendiri untuk melakukan budaya berinovasi. Jadi minggu ini teman-teman diajak untuk mulai melihat pekerjaan itu dengan cara pandang yang lainnya. Jangan hanya fokus untuk menyelesaikan tugas, tapi juga dipahami tujuannya. Dari sanalah budaya berinovasi ataupun innovation culture akan tumbuh dan berkembang di unit kita. Baik, terima kasih pada teman-teman sekalian. Saya kembalikan. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Juga kepada rekan-rekan semua, rekan-rekan satu profesi. Pagi ini kita akan masuk ke Culture Cluster di minggu kedua. Minggu kedua ini dengan judul inovasi lahir dari masalah sehari-hari. Bapak Ibu, pada minggu kedua ini Culture Cluster ini kita bahas tentang masalah keseharian kita, masalah pekerjaan kita. Tentu sekali pekerjaan kita ini pasti selalu ada masalah atau selalu ada hambatan-hambatan yang kita hadapi di dalam menempuh pekerjaan. Yakin dan percaya Bapak Ibu, setiap unit itu pasti mempunyai kendala di dalam proses menjalankan pekerjaan kita sehari-hari. Justru Bapak Ibu, dari permasalahan ini kita punya satu gambaran atau kita mempunyai suatu pengharapan bagaimana masalah ini bisa kita selesaikan, bagaimana masalah ini bisa kita bicarakan. Karena kalau masalah ini selalu kita pendam pada diri kita sendiri atau pada pekerjaan kita sendiri, akan membawa masalah yang lebih besar. Nah, justru itu dibuatkan satu wadah terhadap kita, yaitu Culture Cluster ini. Ini sangat penting sekali bagi kita Bapak Ibu. Apalagi judul kita atau naskah kita pada pagi hari ini, minggu kedua, adalah masalah inovasi lahir dari masalah sehari-hari. Inovasi tidak harus berupa perubahan atau sistem baru. Bahkan satu kecil pun inovasi itu adalah satu pengharapan kemajuan atau sesuatu yang dapat kita lakukan sebagai jalan keluar. Jadi dapat kita terapkan ini contohnya di dalam pekerjaan kita. Terlebih dan di sini di bidang administrasi. Masalah di bidang administrasi itu pasti selalu ada. Ini tidak bisa rekan-rekan kerja kita, Bapak Ibu sekalian, kita biarkan, kita diamkan, karena itu akan menjadi bom waktu bagi kita. Apapun masalah, terlebih di administrasi, itu kita harus terbuka, terlebih kepada rekan-rekan, kawan-kawan, karena itu berkaitan nanti kepada jajaran yang lebih tinggi,
begitu juga kepada jajaran yang paling bawah. Begitu juga untuk di lapangan, Bapak Ibu sekalian, pasti dalam proses menerima TBS kita, pasti di lapangan itu banyak masalah, jadi kepada pihak-pihak yang tidak berkenan kepada kita, pihak-pihak yang memasukkan TBS kepada kita, bahkan sekalipun pihak-pihak yang dekat terhadap kita, yang satu manajemen terhadap kita di PKS kita sendiri, itu pasti selalu ada timbul gesekan, bentrokan terhadap kita sama kita. Itu perlu kita bicarakan. Kalau kita tidak mampu, Bapak Ibu, kita sampaikan kepada yang lebih di atas kita. Kalau di atas kita pun tidak mampu atau mandor kita tidak mampu menyelesaikan, kita bisa langsung menyelesaikan ini kepada pimpinan tertinggi kita atau manajemen kita yang ada di sini, ya, terhadap asker kita dan terhadap manajer kita. Bahkan yang di lapangan justru ini yang sering terjadi masalah sehari-hari terhadap pekerjaan kita. Bapak Ibu, mulai saat ini apapun masalah kita, sekecil apapun masalah kita, mari kita bicarakan, duduk bersama supaya masalah itu dapat kita selesaikan. Jangan sampai masalah yang kecil itu menjadi besar. Kalau kita pendam sendiri, itu akan menjadi waktu bagi perusahaan kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga inovasi pada pagi hari ini melalui Culture Buster kita ini dapat kita terima dan dapat kita terapkan di keseharian pekerjaan kita. Terima kasih. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Untuk minggu ini kita akan membahas dengan tema kolaborasi sebagai kunci dari inovasi. Jadi pada minggu ini kita akan membahas elemen penting yang sering kali menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah inovasi, yaitu kolaborasi sesuai dengan core value kita, yaitu akhlak di dalamnya, yaitu adalah kolaborasi atau kolaboratif. Jadi inovasi jarang lahir dari satu orang yang bekerja sendiri. Bagian besar inovasi itu adalah hasil dari kerjasama dan pertukaran sudut pandang. Jadi tidak bisa untuk sendirian. Jadi dalam pekerjaan sehari-hari setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda dan sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang sering berhadapan dengan proses administratif, ada juga orang yang sering berhadapan dengan pihak eksternal, dan ada juga yang hanya fokus dalam pengawasan. Tapi perbedaan ini bukan jadi penghalang, tapi justru menjadi potensi besar untuk melahirkan inovasi ketika berkolaborasi. Jadi kolaborasi dalam innovation culture bukan berarti rapat panjang atau diskusi yang rumit. Kolaborasi bisa dimulai dari hal sederhana seperti saling berbagi pengalaman, mendiskusikan kendala-kendala yang dihadapi oleh masing-masing mereka, ataupun mendengarkan sudut pandang dari teman-teman atau rekan-rekan kerja itu tersebut. Dari percakapan inilah sering muncul ide-ide perbaikan yang sebelumnya nggak terpikir sama sekali. Jadi ketika inovasi dicari secara bersama, solusi yang dihasilkan biasanya lebih realistis dan mudah untuk diterapkan. Hal ini karena solusi tersebut sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek pekerjaan dan latar belakang dan juga sudut pandang. Selain itu, ide yang lahir dari kolaborasi akan lebih mudah dikerjakan karena ada rasa memiliki dari masing-masing orang yang turun dan ikut menuangkan ide-ide tersebut. Jadi lingkungan di mana setiap orang merasa aman untuk menyampaikan ide tanpa takut disalahkan atau diremehkan, itulah yang disebut dalam innovation culture yang juga sebagai pendukung kolaborasi. Minggu ini mari kita mulai membiasakan diri untuk berkolaborasi secara lebih terbuka, dengarkan pendapat rekan kerja kita, bagikan pengalaman kita, dan sama-sama mencari solusi. Dengan kolaborasi yang kuat, innovation culture tidak hanya menjadi slogan, tapi benar-benar hidup dalam keseharian kerja kita. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Itulah kolaborasi sebagai kunci inovasi. Terima kasih. Selamat bekerja dan semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat.